Beberapa perilaku hewan adalah inspirasi untuk kehidupan manusia. Pengorbanan orang tua terhadap anaknya seperti ikan salmon. Pengorbanan ikan salmon demi anaknya dapat mengacu pada perilaku induk ikan salmon yang seringkali mengorbankan hidupnya untuk melindungi dan menyediakan sumber daya bagi anak-anaknya. Ikan salmon kadang-kadang mengorbankan dirinya demi anaknya. Setelah bertelur, induk ikan salmon kembali ke laut, meninggalkan telur-telurnya di sungai. Saat anak-anak ikan salmon menetas, induk ikan tidak makan dan menghasilkan susu untuk memberi makan anak-anaknya. Ini adalah contoh pengorbanan induk ikan salmon untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan anak-anaknya. Fenomena alam ini yang menunjukkan betapa kuatnya naluri orang tua dalam melindungi dan mendukung anak mereka. Ajaran semut untuk menabung. Semut seringkali menyimpan makanan untuk musim dingin sebagai persiapan untuk masa ketika sumber makanan terbatas. Proses ini dikenal sebagai penimbunan makanan. Semut yang hidup dalam koloni bekerja sama untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan dalam sarang mereka. Pada musim panas dan musim gugur, semut mengumpulkan makanan seperti biji-bijian, serangga kecil, nektar, atau sumber makanan lainnya. Di dalam sarang, semut mengorganisir dan menyimpan makanan dengan rapi. Mereka dapat menggunakan ruang bawah tanah ketika musim dingin tiba dan sumber makanan di luar terbatas, semut akan mengandalkan cadangan makanan yang telah mereka simpan. Mereka akan mengonsumsi makanan yang disimpan dengan hati-hati dan membaginya di antara anggota koloni yang membutuhkan. Ajaran laba-laba untuk berlapang dada. Dalam mencari mangsa, laba-laba membuat sarang agar mangsa terjebak di dalamnya. Namun setelah selesai dibuat, laba-laba hanya bisa menunggu dengan pasrah dan berdiam diri untuk hasil tangkapan yang didapatkan. Hal ini patut kita contoh, kita mesti berusaha namun tetap berlapang dada menerima hasil apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang terpenting kita sudah berusaha maksimal dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Perlunya kepercayaan diri seperti kerang. Salah satu ajaran yang dapat dipetik dari kerang adalah bahwa keistimewaan atau nilai sejati suatu hal seringkali akan ditemukan dan dihargai tanpa perlu secara aktif menunjukkannya kepada orang lain. Kerang memiliki keindahan dan keunikan yang tersembunyi di dalam cangkangnya. Meskipun tidak secara langsung menonjolkan diri atau menarik perhatian, kerang tetap dianggap berharga dan dicari karena orang mengenal nilai dan keindahannya. Pesan ini mengajarkan kita bahwa nilai sejati seseorang atau suatu hal seringkali tidak dapat diukur dari penampilan fisik atau popularitas yang sementara. Selain itu, pesan dari kerang juga mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri dan memancarkan keistimewaan alami yang dimiliki. Ajaran untuk mengambil langkah berani demi kesuksesan. Lompatan katak mengajarkan kita untuk mencapai tujuan dalam waktu singkat, mengacu pada kekuatan dan efisiensi dalam mengambil tindakan yang cepat dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara metaforis, lompatan katak mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengambil langkah-langkah tegas dan berani, serta mengambil keputusan cepat untuk mencapai tujuan dengan efisiensi. Arti ini juga mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda atau terjebak dalam sikap pasif. Sebaliknya, kita perlu mengambil inisiatif dan melompat ke peluang yang ada, tanpa takut menghadapi tantangan atau mengambil risiko yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan. Ajaran dari elang yang hidup mandiri saat dewasa. Elang adalah hewan yang dikenal karena kebebasannya dalam terbang tinggi di langit. Ketika elang dewasa, mereka mandiri dan mampu mencari makanan, melindungi diri mereka sendiri, dan membuat sarang mereka sendiri. Dari elang, kita bisa belajar untuk menjadi mandiri dan menghargai kemandirian kita sendiri. Ini berarti mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup, mengambil tanggung jawab atas keputusan kita, dan tidak tergantung secara berlebihan pada orang lain. Selain itu, hidup mandiri juga mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan dan otonomi pribadi. Ketika kita mampu mengatur hidup kita sendiri, kita memiliki kendali atas nasib dan keputusan kita sendiri. Hasil yang bagus perlu proses ala kupu-kupu. Sebelum dipandang sebagai sesuatu yang indah, kupu melalui proses metamorfosi yang panjang. Yang awalnya berupa ulat yang menjijikkan berubah jadi kepompong dalam waktu yang sangat lama. Dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Sebelum waktunya tiba tak akan ada kupu-kupu yang keluar dari kepompong, karena jika hal ini terjadi maka kupu-kupu tak akan menjadi indah dan bahkan tak akan mampu terbang. Kehidupan juga begitu, kesuksesan tak akan diraih secara instan, dan segalanya memang butuh proses. Demikian beberapa hewan yang pantas kita jadikan inspirasi, ini karena Tuhan memberikan apa yang ada di dunia ini untuk kita ambil pelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa.